Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga di tengah pandemi ini kabarnya sehat selalu, tentunya terhindar dari infeksi virus corona. Tolak tambang, tolak pabrik semen di Manggarai Timur. Menagih janji Gubernur Victor Laiskodat tentang moratorium tambang se-NTT. Ini berita yang sedang viral di media sosial, khususnya Facebook. Siapa yang tidak kenal sosok Victor Laiskodat? Dia seorang elit politik nasional yang selalu menggaungkan tentang anti korupsi. Kiprahnya di dunia politik tidak bisa diragukan lagi. Ketegasan dan keberaniannya patut diacungi jempol. Tetapi ketegasan dan keberaniannya kembali diuji. Bagaimana tidak, Pemprov NTT di bawah kepemimpinannya merencanakan akan memberikan izin tambang kepada PT Istindo Mitra Manggarai dan PT Singa Merah untuk lokasi tambang di Lolok dengan luas 505 hektar, sedangkan untuk pabrik semen di Satarpunda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur. PT Singa Merah berinduk ke perusahaan Hongxi asal Cina. Dana investasinya sungguh fantastis, 7 triliun. Di tahun 2018, perusahaan tersebut melakukan survei dan ditemukan sebanyak 505 juta ton batu kapur dan sebanyak 8 juta ton per tahun untuk pabrik semen. Untuk batu kapur selama 62,5 tahun, itu waktu yang cukup lama, setengah abad, saudara-saudaraku, baru habis. Inilah kekayaan alam orang Manggarai yang seharusnya tidak boleh diambil oleh orang luar. Untuk pembangunan pabrik semen membutuhkan air yang cukup banyak. Ini mempengaruhi perairan sawah masyarakat sekitar dan untuk konsumsi masyarakat. Tentu dampak dari ini akan ada relokasi besar-besaran. Dampak dari relokasi ini sangat luar biasa. Masyarakat akan kehilangan rumahnya walaupun mereka direlokasi. Mereka akan kehilangan kebunnya, mereka akan kehilangan coklat, kemiri, dan lain-lain, dan sawahnya mereka akan kehilangan. Dan perlu diingat bahwa kehidupan sosial orang Manggarai ditopang oleh 3 tungku, yaitu Uma Bate Duat, Wai Bate Teku, Agung Baru Bate KM. Wai Bate Teku, bagaimana tetap mempertahankan nilai budaya Wai Bate Teku sementara air diserap semua oleh pabrik semen? Baru Bate KM, bagaimana mau mempertahankan nilai luhur itu? Kita semua direlokasi. Ya. Kampung rumah itu sudah puluhan bahkan ratusan tahun peninggalan dari nenek moyang kita. Dengan datangnya pabrik semen, kita direlokasi. Sungguh luar biasa, bukan? Dan Natas Uma Bate Dua, ya, dengan adanya pabrik semen maka nilai budaya Uma Bate Dua itu akan hilang karena akan dipakai untuk pabrik semen. Sungguh luar biasa dampak dari investasi tambang dan pabrik semen di Manggarai Timur. Saya teringat 3 tahun lalu, seusai dilantik, Bapak Victor Laiskodat memberikan pernyataan yang luar biasa bahwa dia akan menolak semua aktivitas tambang di Nusa Tenggara Timur.
Makanya pada saat kunjungan kerja pertama setelah kebijakan new normal ke Manggarai Timur, Bapak Victor Laiskodat disambut oleh demonstran. Ya, disambut oleh ratusan demonstran membawa spanduk dengan tulisan tolak tambang, tolak pabrik semen, gubernur tolong jangan beri izin kepada perusahaan tambang atau semen, tolong intervensi Bupati Manggarai Timur agar tidak mengeluarkan izin pabrik semen. Dan saya mengucapkan limpah terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada peserta demonstrasi pada 1 minggu lalu. Bagaimana mereka memperjuangkan masyarakat Manggarai Timur agar mereka tidak direlokasi, dan tentunya tambang dan pabrik semen ini tidak boleh ada di Manggarai Timur. Karena ada pada tahun-tahun sebelumnya ada yang tambang, kemudian sudah mereka garap selesai baru mereka tidak lakukan penutupan lubang dan lain-lain, sehingga kekayaan alam yang sudah diambil kemudian mereka sudah selesai pulang begitu saja meninggalkan bekas yang tidak seharusnya mereka melakukan seperti itu. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Jadi tolong Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Bupati Manggarai Timur, tolong ditinjau kembali terkait izin tambang, izin pabrik semen di Manggarai Timur. Dengarkanlah rintihan rakyatmu. Apalagi di tengah pandemik ini, jangan buat masyarakatmu stres. Orang bilang kalau orang stres maka sistem imunnya akan menurun dan pastinya cepat terpapar virus corona. Tentunya gubernur dan Bapak Bupati tidak mau kan kalau masyarakatnya terinfeksi virus corona. Ya kalau tidak mau jangan bikin masyarakat stres. Ya. Di tengah pandemi ini seharusnya urgensi kita adalah bagaimana kita mempertahankan kesediaan pangan kita. Urgensinya itu. Bagaimana, karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi corona ini berlangsung. Sampai sekarang status pandemi corona belum dicabut. Karena memang ada penambahan positif semakin banyak setiap hari. Jadi urgensi kita sekarang adalah bagaimana ketahanan pangan, persediaan beras, jagung kita tetap terjaga di tengah pandemi ini. Bukan malah mendatangkan pabrik semen. Bukan berarti kami tidak membutuhkan semen, tetapi waktu, timing, dan lokasinya tidak tepat. Ya. Dan perlu diingat bahwa leading sektor pembangunan NTT itu hanya 4. Ya. Yang pertama pariwisata, kedua pertanian, ketiga peternakan, keempat kebudayaan. Belum ada perindustrian. Ya. Leading sektor pembangunan NTT hanya 4. Saya ulangi, pariwisata, peternakan, pertanian, dan budaya. Itulah yang seharusnya kita gaungkan sekarang. Pembangunan harus kita mulai sekarang. Di sektor pertanian, jangan malah sektor pertaniannya tanah yang sudah ada oleh masyarakat untuk mereka garap buat sawah dihajar habis untuk bikin pabrik. Jadi nanti akan tidak ekuivalen dengan apa yang menjadi target kita, bahwa ada 4 goal yang perlu dicapai oleh Nusa Tenggara Timur dalam rangka mensejahterakan rakyat. Jadi sekali lagi Bapak Gubernur Victor Laiskodat, saya akui bahwa Bapak adalah seorang gubernur yang punya gebrakan. Bapak adalah seorang gubernur yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Bapak adalah seorang gubernur yang jujur, tentunya tidak korupsi. Saya acungi jempol Bapak Gubernur Victor Laiskodat. Dan Bapak Bupati, tolong ditinjau kembali. Ya. Pikirkan kepentingan rakyatmu. Dan Bapak Dewan yang terhormat, kalian adalah penyambung lidah-lidah rakyat. Kalian bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi kami. Tolong sampaikan kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, bila perlu ke presiden, bahwa masyarakat tidak menginginkan adanya tambang dan pabrik semen
di Manggarai Timur. Tolak tambang, tambang membawa malapetaka bagi masyarakat, tambang membawa kehancuran bagi masyarakat, tambang merusak nilai-nilai leluhur yang sudah diwariskan ratusan tahun di tanah tumpah darah, tanah nenek moyang kita, tanah toleransi, tanah keberagaman, yaitu tanah Manggarai, tanah Momang Dikti. Terima kasih sekali lagi. Tolak tambang, tolak pabrik semen, Indonesia merdeka, jaya selalu. Sekian dan terima kasih.